Sudah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Ya, sehat. Ya, sekarang persiapkan dirimu untuk mengikuti pelajaran ujian sekolah, dalam hal ini matematika. Ya, masih mata pelajaran matematika. Anak-anak, saya sudah melihat pekerjaanmu selama 1 minggu. Ternyata banyak di antara kalian, banyak ini, bukan hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar, banyak yang belum paham atau kurang paham. Maka kali ini akan saya ulang lagi untuk pelajaran-pelajaran hari-hari yang lalu, atau boleh dikatakan kali ini ada sedikit pendalaman. Pak Bantum akan sampaikan dengan cara yang cukup pelan-pelan saja, ya, agar kalian nanti betul-betul paham. Ya, sebelumnya ini kalian tulis dulu soal yang ada di papan tulis di buku tulismu. Ya, kamu tulis di buku tulismu. Nanti akan kita selesaikan bersama-sama untuk pemecahannya. Jelas ini di papan tulis, kalian baca jelas? Jelas anak-anak? Ini tulisannya sudah super gede. Tapi saya diktekan bagi yang mungkin HP-nya terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Kalau yang pakai laptop, saya yakin ini terbaca ini. Ini soal nomor 1. Ruangan arena permainan salju, suhunya 3 derajat Celcius di bawah 0. Saya ulang, ruangan arena permainan salju, suhunya 3 derajat Celcius di bawah 0. Ya. Titik. Oleh petugas, suhu diturunkan 2 derajat Celcius. Setelah acara selesai, suhu dinaikkan 12 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu ruangan permainan salju sekarang? Sudah semuanya sudah nulis? Ini harus begitu. Anak harus menulis. Kalian harus nulis dulu. Sudah selesai? Sudah selesai? Ayo dijawab, sudah selesai? Ya, mari sekarang kita kerjakan. Ini tipe yang pertama, yaitu berturutan. Maka kalimat matematikanya KM-nya sama dengan ruangan arena permainan salju, suhunya 3 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 itu berarti negatif 3, ya, 3 derajat Celcius. Nah, oleh petugas suhu diturunkan negatif atau positif? Diturunkan. Ayo, diturunkan negatif atau positif?
Nah, negatif. Negatif 3, negatif 2. Kita lanjutkan. Setelah acara selesai, suhu dinaikkan 12 derajat Celcius. Dinaikkan. Kalau dinaikkan itu berarti positif. Positif 12. Nah, sekarang ini sudah ketemu kalimat matematikanya. Saya ulang. Ruangan arena permainan salju suhunya 3 derajat Celcius di bawah 0. Maka ini negatif 3. Oleh petugas, suhu diturunkan 2 derajat Celcius. Diturunkan, ini negatif. Kemudian setelah acara selesai, suhu dinaikkan 12 derajat Celcius. Dinaikkan, ini positif. Ini pekerjaan untuk kalimat matematika sudah selesai. Sekarang pertanyaannya, berapa derajat Celcius suhu ruangan permainan salju sekarang? Mari ini kita selesaikan dari depan. Negatif 3, negatif 2. Berarti ini disambung. 3 ditambah 2, ada 5. 5-nya ini adalah negatif. 5-nya ini adalah negatif. Ini kita turunkan, positif 12. Sama dengan negatif 5, positif 12. Dipotong, berarti 12 dikurangi 5, ada 7. Nah, 7-nya itu 7 derajat Celcius. Kalimat jadinya bagaimana? Jadi suhu ruangan permainan salju berapa? 7 derajat Celcius. 7 derajat Celcius. Nah, nanti anak-anak, kalau ini nanti di dalam ujian penilaiannya, kamu bisa membuat kalimat matematika. Ini nilainya 1. Kemudian dengan langkah-langkah kamu mendapatkan jawaban, ini nilainya 2. Berarti kan 3. Kemudian kalimat jadinya betul, nilainya 1. Berarti 1 nomor ini nilainya 5. Ya. Maka langkah-langkah ini harus kalian ikuti. Coba sekarang kalian salin di buku kalian untuk jawabannya. Untuk jawabannya sudah semuanya? Sudah semuanya? Ya. Sekarang akan saya berikan soal tipe yang kedua. Ini saya hapus dulu. Kalian mengikuti apa yang saya tulis. Kalian salin di buku tulis kalian. Ini soal tipe 2. Petugas PLN, tugas PLN memanjat tiang listrik
petugas PLN memanjat tiang listrik di ketinggian kelihatan tulisannya di ketinggian 8 meter. Di bawahnya ada sungai, di bawahnya di bawah apa nih? Di bawah tiang listrik ya. Di bawah tiang listrik ada sungai yang kedalamannya kedalamannya 2 meter. Nah, pertanyaannya, berapa meter jarak petugas PLN dengan dasar sungai? Ini tipe yang kedua, yaitu selisih. Ini kalau kita gambarkan, tapi nanti kan kita lihat kalimat matematikanya, jadi kita bisa melogikakan. Kalau saya gambarkan, ini satu contoh, ini tiang listriknya, kemudian ini ada tiang listrik, ya. Terus di bawahnya ini ada sungai, ya, ada sungai di sini. Ini tiang listrik. Udah kita begini tiang listrik ya. Petugasnya ada di sini, saya beri huruf E. Ini 8 meter. 8 meter, kemudian di sini dasar sungainya ini 2 meter. Kalau kita lihat berapa jarak PLN dengan dasar sungai. Kalau ini sampai permukaan air, ini 8 meter. 8 meter. Nah, ini ke sini 2 meter. Berarti berapa ini jaraknya? 10 sudah ketemu kalau kita gambarkan. Tapi bagaimana kalau ini kita buat kalimat matematika? Ya, kalimat matematikanya bagaimana? Oh, kalimat matematikanya karena ini selisih, yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar berapa? Ada 8, ini kedalaman itu negatif. Ini negatif 2. Coba 8 dan negatif 2 lebih besar mana? Ya, lebih besar 8. Berarti 8 dikurangi yang kecil, dikurangi berapa? Negatif 2. Maka ini dibebaskan dulu, 8 positif 2 sama dengan 10 meter. Langsung nanti jadi jarak petugas PLN dan dasar sungai adalah 10 meter. Ini selisih.
Ini saya ulang biar kalian bisa betul. Saya baca dulu soalnya. Petugas PLN memanjat tiang listrik di ketinggian 8 meter. Di bawahnya tiang listrik ada sungai yang kedalamannya 2 meter. Berapa meter jarak petugas PLN dengan dasar sungai? Jadi anak-anak, tiang listriknya ini menancap di sungai. Menancapnya itu di sungai seperti ini. Jadi ini kalau kita beri gambar. Nah, pertanyaannya adalah jarak E ya dengan jarak dasar sungai. Kalau ini kita logika dengan gambar, berarti petugas PLN sampai permukaan air sungai itu 8 meter. Permukaan air sungai dengan dasarnya 2 meter. Berarti berapa jaraknya? 10. Itu kalau kita jawab dengan gambar. Kalau kita buat kalimat matematika, ini adalah selisih. Kemarin sudah saya sampaikan, untuk selisih ini yang besar dikurangi yang kecil. Di sini ada angka positif 8, ada angka negatif 2. Yang lebih besar adalah 8. Maka kita temukan 8 dikurangi negatif 2. Mengapa 2-nya ini negatif? Karena di sini ada kata kedalamannya. Nah, kedalaman berarti negatif. Nah, ini kita bebaskan dulu menjadi 8 positif 2 sama dengan 10 meter. Jadi jarak petugas PLN dan dasar sungai adalah 10 meter. Nah, kalau kita gambar logikanya seperti ini. Nah, ini soal tipe yang kedua. Sekarang akan saya sampaikan soal yang tipe 3. Masih soal cerita. Ini sudah kamu tulis dulu. Kamu tulis dulu. Saya hapus. Saya buat soal yang tipe 3. Nanti ini akan saya ulang-ulang terus. Karena dengan dasar soal cerita ini, berarti materi pelajaran operasi direct yang biasa tanpa soal cerita, berarti kalian sudah menguasai. Karena hampir sama. Sekarang ini soal cerita dengan melibatkan hitung campur. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dan pembagian. Contoh soalnya saya buatkan, berarti ini soal nomor 3. Suhu udara, saya tulis yang besar. Nah, ya. Biar kamu bisa. Suhu udara sore hari di gurun pasir, di gurun pasir (12 derajat Celcius). Nah, sekarang menjelang malam suhunya apa? Apa nah? 12 derajat Celcius titik. Ini saya ulang,
suhu udara sore hari di gurun pasir 12 derajat Celcius. Berarti positif toh, tidak di bawah 0 loh. Menjelang malam hari, suhunya selalu turun. Selalu turun. Selalu turun. Selalu turun. Rata-rata turun. Rata-rata 5 derajat Celcius setiap jam. Setiap jam. Pertanyaannya, berapa suhu udara? Suhu udara di gurun pada malam di gurun pasir. Nah, sudah di gurun pasir setelah 4 jam. Setelah 4 jam. Setelah 4 jam. Saya ulang, kamu tulis dulu. Suhu udara sore hari di gurun pasir 12 derajat Celcius. Menjelang malam suhunya selalu turun. Rata-rata 5 derajat Celcius setiap jam. Berapa suhu udara di gurun pasir setelah 4 jam? Menjelang malam turun setiap jam. Berapa gurun pasir setelah 4 jam? Coba kalian kerjakan dulu aja. Kalian kerjakan dengan kalimat matematika. Kalian coba dulu dengan kalimat matematika. Di sini ada perkaliannya. Kalau kemarin kan baru penjumlahan dan pengurangan. Sekarang ini ada perkaliannya. Yuk dikerjakan, semuanya mengerjakan. Nah, dicoba dulu. Sudah, saya mungkin sudah ada yang ketemu jawabannya. Berapa? Ini kalimat matematikanya adalah, ini termasuk berturutan tapi menyangkut perkalian dan pembagian. 12 karena turun itu dikurangi. Ya, dikurangi berapa? Karena turun dikurangi. Turunnya berapa? 5. Turun 5 setiap jam, padahal 4 jam. 5-nya diapakan ini? Dikali 4. Nah, karena 4 jam. Setiap jam turunnya 5. Berarti kalau 4 jam turunnya berapa? Berikutnya, ini kan hitung campur. Berarti ini perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. Ini 12 negatif 5 kali 4 negatif 20. Wes, dipotong atau disambung, nah? Dipotong atau disambung? Dipotong atau disambung? Ya, dipotong atau disambung? Ya, dipotong 20. Berarti 20 kurangi 12 berapa?
8. Ayo, 8-nya negatif atau positif? 8-nya negatif atau positif? Ya, antara ya. Ya, 8-nya negatif. Berarti negatif 8 derajat Celcius. Tinggi banget itu. Nah, kalimat jadi suhu udara di gurun pasir setelah 4 jam adalah negatif 8 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius di bawah 0 atau 8 derajat Celcius di bawah 0. Nah, itu kamu nanti saya beri satu soal lagi yang menyangkut seperti ini, kemudian nanti baru saya berikan untuk penugasannya. Di samping nanti saya akan mengulangi lagi pelajaran yang kemarin yang pakai kurung. Sudah disalin? Ada yang ingin tanya mungkin? Ya, kalau sudah, ini saya hapus, saya beri soal yang keempat. Oh, aku pindah di YouTube. Ya pindah, nggak apa-apa. Ini, ngelek. Oh iya, ya Kang cepat pindah. Ya, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Ya. Pada pukul 21.00, berarti 9 malam ya. Suhu udara di ruang pendingin kameranya miring Mas. Nah, suhu udara di ruang pendingin, tapi miring bisa dibaca loh. Nah, suhu udara di ruang pendingin adalah delapan derajat Celcius di bawah 0. Nah, karena sudah selesai secara bertahap suhu dinaikkan. Secara bertahap
Suhu dinaikkan. Dinaikkan. 2 derajat Celcius setiap 5 menit. Setiap 5 menit. Sekarang pertanyaannya, berapa suhu udara? Berapa suhu udara ruang pendingin setelah ruang pendingin pada pukul itu aja, ruang pendingin pada pukul 21.35. Waduh, ini 21.35. Iso, gampang loh. Usahakan gampang itu. Kenaikan. Sebelah kiri masih terpotong. Udah. Ulang lagi tadi. Ya, tuh. Ya, ditulis dulu. Kepanasan, ya toh. Yo, kita coba sama-sama kalimat matematikanya. Sudah ada yang ketemu? Sudah, bagaimana kalimat matematikanya bagaimana? 8 naik 3 kali. Positif. Oh, ini negatif ya. Negatif 8. Ya ulang. Negatif 8 mau itu di bawah 0. Negatif 8. Positif 2. 2-nya kali berapa? Kali berapa? Ini kan setiap 5 menit. Kalau 35 menit itu berarti berapa kali? Ini kalinya kan kali ini dikurung, kalinya itu kan 35 dibagi 5. Kalau kita buat panjang kan seperti itu. Iya lah. Ini benar. Kali ini berapa kali? Tapi kalau kamu tidak menginginkan ini, ya sudah berapa kali aja. Berarti kan turun sekali itu 5 menit, 10 menit turun ke 2, 15 menit turun ke 3, 20 menit turun ke 4, 25 menit turun ke 6, ya, 35 menit turun ke 7. Begitu boleh. Jadi ini 2-nya langsung kali 7 boleh. Tapi kalau kamu memang buat seperti itu juga bisa. Berarti ini negatif 8 positif 2 kali 7. Berarti negatif 8 positif 14. Nah, 14. Ya, 14 itu dari mana?
14-nya dari mana? Nah, berapa? Berapa? 6 derajat Celcius. Oh, positif 6. Nah, positif 6. Nah, terus pakai jadi, ditulis dulu, pakai jadi. Nah, pakai jadi. Ya, jadi ini dia coba. Pada pukul. Oke, ya, paham dong? Berarti anak-anak untuk soal cerita Pak Bandung sudah menyampaikan 3 tipe. Tadi yang tipe pertama kan Pak Bandung hanya mengulang pelajaran kemarin. Tipe kedua mengulang. Yang tipe ketiga Pak Bandung beri 2 nomor karena ini baru. Ya. Ini jadi yang pertama anak-anak itu soal cerita yang terkait dengan berturutan. Kemudian yang kedua ini dengan selisih. Kemudian yang ketiga ini adalah campuran. Jadi berbeda. Tapi saya yakin anak-anak bisa. Nah, masih ada waktu. Saya coba 1 nomor lagi. Masih yang tipe ketiga. Ini sudah ditulis semuanya? Ya, saya hapus dulu. Ya, saya memberi contohnya 5 nomor. Ini masih yang tipe ketiga. Jadi tetap menggunakan hitung campur. Ya, nomor 5. Suhu ruangan pendingin, suhu ruangan pendingin, suhu ruangan pendingin, ruangan pendingin, mula-mula 10 derajat Celcius. Ini belum digunakan. Terus secara berangsur-angsur atau secara bertahap berangsur-angsur suhu diturunkan 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setiap 5 menit. Berapa suhu udara ruang pendingin setelah 30 menit atau setengah jam.
setelah 30 menit. Nah, kamu tulis dulu. Saya diktekan mungkin yang nggak jelas. Suhu ruangan pendingin mula-mula 10 derajat Celcius. Secara berangsur-angsur suhu diturunkan 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapa suhu udara ruangan pendingin setelah 30 menit? 30 menit. Nah, kan sudah semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita buat kalimat matematikanya. Dan matematikanya berarti mula-mula 10 derajat, kita tulis 10 aja. Nah, 10. Kalau diturunkan berangsur-angsur apa? Negatif. Ya, diturunkan setiap 5 menit. Berarti setiap 5 menit diturunkan 3 derajat Celcius. 3. Nah, 3-nya kali berapa? Kali berapa? Oh. Kali dalam kurung 30 dibagi 5. Berarti pinter. Berarti ini negatif 3 kali 6. Anak-anak langsung ini boleh enggak? Langsung ini. Boleh enggak? Oh, boleh. Jadi pemikirannya begini. Berarti kalau 30 menit, turunnya setiap 5 menit. Berarti kalau 30 menit itu turun 6 kali. Jadi nggak usah pakai yang deret pertama. Kalian langsung pakai yang deret kedua, ini boleh. Ya, ini boleh. Langsung kita kerjakan. Berarti ini 10 negatif 18. Sama dengan berapa ini? Negatif 8 derajat Celcius. Jadi begini. Jadi suhu udara ruang pendingin sekarang adalah negatif 8 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius di bawah 0. Ini saya melihat pekerjaan anak-anak dulu, ya kan? Ini saya lihat, ini kemarin, ini Mas Andra kelas 6 Mas. Saya lihat dulu sepintas. Ya wis mudeng. Terus kalau soal cerita, ya soal ceritanya juga sudah Mas Andra. Tapi ini nanti akan saya cocokkan lebih lanjut. Ya. Ini soal kemarin sudah bisa. Soal hari Sabtu. Soal hari Sabtu kan hari Sabtu 18 Juli. Itu di buku yaitu. Ya, terus ini Mbak Nasya. Mbak Nesa atau Nasya? Mbak ya, ini tak lihat juga, ya udah bagus, banyak anak yang bagus. Ini malah ada yang mengerjakan masih pakai gambar, Mbak Nuriana. Kalau angkanya besar-besar itu nggak usah pakai prakteknya ya. Ini Mbak Nuriana pakai prakteknya, ya, padahal angkanya gede-gede. Nah ini kalau bisa kalian lihat masih pakai tekan, lihat tanda. Nah ini masih pakai ini, nggak usah ya, nggak usah. Jadi langsung dikurangi atau dijumlahkan, dipotong atau disambung.
Ini kan kemarin hanya untuk mempraktekkan saja, ya. Dan sudah sepintas, lihat, bagus, anak-anak sudah mau mengerjakan semuanya. Nah, sekarang penugasannya. Sekarang kalian buka buku kalian, buku matematikanya kalian buka. Saya penugasannya ada di buku, nah, ada di buku. Halaman, ya, bentar. Nah, pilihkan karena ada dua, ini tak pilihkan yang paling gampang dulu aja. Yang paling gampang, ya. Halaman 29. Halaman 29. Halaman 29. Ini halaman 29. Halaman 29 bagian C. Kerjakan soal-soal di bawah ini. 29 bagian C. Nomor 1 sampai dengan 5. Oke, gampang tuh itu. Nah, udah saya tulis di papan tulis ini. Tugas ya. Tugas. Ya. Tak kotak kita. Ya, tugas. Tugas. Halaman 29C. 29C. Nomor 1 sampai dengan 5. Nanti soalnya tidak usah ditulis. Langsung langkah-langkah dan kalimat jadi. Ya. Langkah-langkah dan kalimat jadi. Kalimat jadi. Sudah anak-anak? Sudah jelas semuanya untuk tugasnya? Matematika halaman 29C nomor 1 sampai dengan 5. Nah, masuk soal gampang-gampang itu. Ya, anak-anak, saya kira itu pelajaran untuk hari ini. Selamat mengerjakan, dan itu dikerjakan nanti siang setelah sholat zuhur. Tidak dikerjakan nanti malam atau malah besok, mengerjakannya nanti siang. Ya, anak-anak, saya kira pelajaran hari ini cukup sekian. Kita bertemu lagi hari Sabtu besok libur ya. Hari Sabtu besok libur. Ya, kita ketemu hari Senin yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksinya tadi terganggu juga, Pak. Masalahnya apa? Di gulai mas. Masih udah YouTube enak.